Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nurilahwati, salah satu anggota kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang wacana poligami dalam penafsiran Al-Quran. Mata kuliah Tafsir Maudu'i yang diampu oleh Bapak Andi Hadianto. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Faradila Nurilahwati, kemudian ada Firman Syahputra, Irfan Maulana, Liza Zulaini, dan yang terakhir Siti Humairo. Yuk teman-teman, kita simak materi ini bersama-sama. Definisi poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polos yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan atau pernikahan. Dan secara terminologi, poligami berarti pernikahan antara satu suami dengan banyak istri maupun satu istri dengan banyak suami. Dan secara KBBI, poligami berarti ikatan pernikahan yang salah satu pihaknya memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Lalu, macam-macam poligami. Poligami terbagi menjadi 3. Yang pertama ada poligami, yaitu pernikahan satu suami dengan banyak istri. Yang kedua ada poliandri, yaitu pernikahan satu istri dengan banyak suami. Dan yang ketiga ada group marriage, yaitu kombinasi antara poliandri dan poligami. Benar nggak sih kalau poligami itu syariat Islam? Kaum orientalis mengkritik pembolehan poligami yang dilakukan Rasul dan beranggapan bahwa poligami adalah syariat Islam. Nah, padahal Islam itu bukan pencetus pertama poligami. Fakta sejarah menunjukkan bahwa poligami adalah fenomena sosial masyarakat Arab dan dunia pada masa itu. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dan datang hanya sebagai pemberi batasan. Islam hanya memberi kelonggaran berupa pembolehan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan disetujui oleh mayoritas ulama, yaitu yang pertama, pembatasan soal jumlah wanita yang boleh dinikahi paling banyak adalah 4 orang. Yang kedua, keharusan bersikap adil kepada semua istri dan anak-anak, terutama menyangkut aspek materi dan lahiriah. Selanjutnya ada faktor poligami Arab kuno. Menurut Syekh Amir Ali, sistem poligami adalah sistem perkawinan kuno yang sudah berlaku secara umum pada bangsa-bangsa sebelum Islam. Sistem poligami terjadi karena faktor sosial, politik, geografis, dan kepercayaan. Nah, sedangkan menurut Khalil Abdul Karim, ada 5 fenomena saat itu. Yang pertama, peperangan sering terjadi dan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Dan ini menyebabkan berkurangnya jumlah laki-laki dengan wanita. Kedua, adanya kekuasaan kepala-kepala suku. Yang ketiga, bangsa Arab kuno memperbolehkan poligami tanpa adanya batas maksimum istri. Nah, yang keempat, bangsa Arab kuno meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang menganggap laki-laki sebagai poros. Dan yang kelima, posisi wanita seringkali dianggap sebagai objek lelaki dan manusia kelas 2 yang hidupnya selalu ditentukan. Alasan Rasulullah SAW berpoligami. Yang pertama, yaitu tradisi masyarakat panrealistik untuk berpoligami. Islam tidak serta-merta menghapuskannya tetapi untuk membatasinya. Adapun yang kedua, yaitu kepentingan dakwah, memaksa Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hubungan sebanyak-banyaknya dengan beberapa suku besar. Adapun strategi ini adalah strategi yang paling efektif untuk menyatukan mereka dengan bentuk perkawinan. Adapun yang ketiga alasannya, yaitu banyaknya anak-anak yatim dan janda yang harus disantuni akibat peperangan memaksa beliau dan beberapa sahabat untuk mengambil istri baru. Nah, adapun sistem poligami, sifatnya itu adalah sifat kontekstual atau kondisional. Ia bisa menjadi halal bahkan wajib dalam kondisi tertentu, tetapi ia pun akan menjadi haram dalam kondisi tertentu pula. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu wacana poligami dalam kitab Fi Zilalil Al-Quran dan Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2 sampai dengan 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in kiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
Dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikianlah itu dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Yaitu terkait kitab acuan dalam penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 2-3. Dan dalam hal ini, kitab yang menjadi acuan terdapat sejumlah 2 kitab ya teman-teman. Yaitu yang pertama yang ditulis oleh Sayyid Qutb dengan judul kitabnya yaitu Fi Zilal Al-Quran. Lalu yang kedua yang ditulis oleh Muhammad Hussein Tabatabai dalam kitabnya yang berjudul Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran. Kedua kitab ini menggunakan analisis tematik atau maudhu'i dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Analisis tematik berupaya untuk menjelaskan gambaran umum penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 2-3. Dalam hal ini, tadi ya teman-teman, terdapat 2 acuan kitab. Yang pertama, dalam buku Fi Zilal Al-Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb, melakukan penafsiran terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 2-3, yaitu syariat poligami adalah ketentuan Allah untuk membenahi penyakit moral dan sosial masyarakat yang harus diyakini kebenaran dan kemaslahatannya bagi umat manusia. Sedangkan Muhammad Hussein Tabatabai dalam kitabnya Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran menafsirkan Quran Surat An-Nisa ayat 2-3, yaitu syariat poligami adalah bagian dari solusi Islam secara bertahap untuk mengentaskan anak yatim dari penindasan dan keterpurukan sosial ekonomi dan melenyapkan mentalitas korup dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7. Kedua penafsir nampaknya sepakat bahwa ayat ini merupakan bagian dari cara Islam untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi umat Islam agar tidak terjadi penindasan oleh si kuat terhadap yang lemah. Perbedaan mereka hanyalah terletak pada bagaimana seseorang memposisikan ayat poligami. Yaitu yang pertama, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memposisikan ayat poligaminya yaitu dengan memperluas cakupan ayat, bukan hanya dalam kasus wanita yatim, tetapi juga kasus-kasus lain yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi istri yang lain. Sedangkan Muhammad Hussein Tabatabai konsisten berbicara tentang masalah poligami dalam konteks berlaku adil terhadap wanita yatim. Perbedaan yang kedua yaitu Sayyid Qutb mengarahkan uraiannya untuk menaati Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk memberikan aturan. Menurut Sayyid Qutb, setiap bentuk kekritisan terhadap aturan-aturan Islam sebagai aturan yang turun dari Tuhan membuat orang tersebut menjadi kafir. Bertolak belakang dengan Muhammad Hussein Tabatabai, yaitu ia menitik beratkan uraiannya justru pada gradualisasi dakwah. Tabatabai melihat aturan tersebut sebagai suatu proses yang hidup dan dinamis. Baik, selanjutnya ada analisis skematik. Teks tafsir itu secara konvensional umumnya tersusun dengan sistematik tertentu dari awal sampai akhir. Yaitu bagian pertama biasanya berupa uraian tentang latar belakang surat seperti penamaan, sebab turun, dan beberapa keutamaannya. Lalu di bagian kedua adalah uraian tentang masalah kebahasaan, yaitu yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan juga bentuk-bentuk sastra yang ada dalam surat itu. Lalu di bagian ketiganya itu ada analisis penafsir terhadap ayat-ayat yang ada secara mendalam dengan melibatkan semua wawasan yang dimilikinya seperti wawasan kebahasaan, teologi, sosial, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu dari penjelasan tentang sebuah tema, biasanya penafsir akan memberikan uraian tentang arahan praktis dalam mengimplementasikan atau dalam mengamalkan kandungannya tersebut. Adapun tadi kedua kitab di atas tidak menggunakan analisis skematik, yaitu bisa dilihat karena penafsir selalu berupaya menemukan tema besar di balik ayat Al-Quran. Selanjutnya di sini ada analisis semantik.
Analisis semantik bertujuan untuk memahami makna lokal yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar preposisi dalam suatu bangunan teks. Di sini ada penggunaan latar dalam tafsiran Sayyid Qutb. Dia tuh tidak menggunakan latar sebagai alat untuk mempengaruhi pemaknaan. Jadi latar itu nggak mempengaruhi gitu dalam pemaknaan ayat tersebut. Beda dengan Muhammad Hussein Tabatabai, itu dia mengajukan latar berupa kondisi sosiokultural dan geopolitik masyarakat Arab abad ke-7. Lalu yang kedua yaitu uraian dan fakta sejarah yang menunjukkan graduasi dakwah Islam. Lalu ada penggunaan detail dalam tafsiran Sayyid Qutb. Biasanya melakukan pembahasan panjang lebar tentang kesatuan sumber, kesatuan kemanusiaan, dan kesatuan penciptaan. Lalu Muhammad Hussein Tabatabai menyajikan detail tentang ketidakadilan yang dialami anak yatim dan wanita yatim dalam konteks bangsa Arab abad ke-7. Lalu dalam analisis semantiknya itu, Sayyid Qutb beranggapan jika sebuah kesombongan bila manusia merasa paling berhak untuk mengatur dirinya sendiri karena semua adalah kehendak Tuhan. Berbeda dengan Muhammad Hussein Tabatabai, ia beranggapan bahwa kasus-kasus praktis yang dialami umat Islam hendaknya diselesaikan dengan spirit ajaran Tuhan.